Umat Allah yang terkasih, tanggal 22 November 2020 kita akan menutup tahun cinta kitab suci dan membuka tahun Ekaristi. Untuk kepentingan tahun Ekaristi, Bapak Uskup sudah membuat surat Gembala Ardas tahun keempat 2021. Judulnya Kealahan Kristus Memeluk Kemanusiaan Kita. Saya akan membacakan surat Gembala Bapak Uskup tersebut. Kealahan Kristus memeluk kemanusiaan kita. Pendahuluan. Spiritualitas Gereja Keuskupan Tanjung Karang dari amanat Perpasgelar 2017 adalah sahabat Kristus yang dihidupi oleh Roh Kudus dan menghidupi Ekaristi tidak membeda-bedakan orang. Kita telah menetapkan dalam ardas keuskupan kita bahwa tahun 2021 adalah tahun Ekaristi. Kita percaya bahwa dosa sebagai bentuk kelemahan manusia kita tidak menghalangi Allah yang Maha Rahim untuk mencintai manusia citranya. Demi pulihnya martabat keilahian manusia, Yesus Kristus Putra Allah telah menebus manusia bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darahnya yang mulia. Ekaristi adalah pengorbanan dan pemberian diri Kristus terus-menerus bagi keselamatan manusia. Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium 11 menyatakan, dengan ikut serta dalam kurban Ekaristi, sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, kita mempersembahkan anak domba ilahi dan diri sendiri bersama dengannya kepada Allah. Pernyataan itu ditegaskan oleh Katekismus Gereja Katolik yang menyatakan, sakramen-sakramen lainnya, begitu pula semua pelayanan gerejani serta karya kerasulan berhubungan erat dengan Ekaristi suci dan terarahkan kepadanya. Sebab dalam Ekaristi suci tercakuplah seluruh kekayaan rohani gereja, yakni Yesus Kristus Paskah kita. Gereja Katolik Keuskupan Tanjung Karang mengundang putra-putrinya agar menjadikan semangat hidup Yesus yang ada dalam Ekaristi sebagai cara beriman yang benar. Melalui Ekaristi, mari kita menimba kekuatan dari Sang Guru dan pemilik kehidupan, sehingga hidup kita sesuai dengan hidupnya, cara pikir kita sesuai dengan Ekaristi, dan sebaliknya Ekaristi memperkuat cara pikir kita. Ekaristi, syukur atas pemberian diri Tuhan. Kata Ekaristi artinya bersyukur atau mengucap syukur. Sejalan dengan spiritualitas Ardas Keuskupan Tanjung Karang, kita bersyukur bahwa kita mempunyai sahabat yang luar biasa agung, yang telah tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih rela mengorbankan dirinya sebagai silih atas kedosaan kita. Karena pengorbanan diri Kristus itu, maka status kita sebagai budak atau hamba dosa dihapuskan dan dikembalikan ke kehormatan yang luhur sebagai gambar dan rupa diri Allah. Dan karena itu pantas menyandang predikat sebagai anak-anak Allah. Dalam perjamuan malam terakhir, pun dalam surat Rasul Paulus
Yesus dicatat telah mengungkapkan pemberian dirinya untuk mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah." Yesus sungguh-sungguh sadar sepenuh jiwa raganya ketika menyatakan bahwa dirinya adalah makanan dan minuman bagi para muridnya. Kesadaran Yesus itu nampak dengan tidak mengoreksi atau menarik pernyataannya ketika banyak muridnya meninggalkan dia karena terguncang imannya. Yesus memberikan dirinya agar kita mempunyai hidup seperti kehidupan mulia yang dimilikinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 6 ayat 53 sampai 56. Santo Paulus menjelaskan dengan sangat baik apa yang dimaksud oleh Yesus itu. Bukankah cawan pengucap syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Di tempat lain Santo Paulus menulis, "Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan." Ekaristi, perjanjian baru, penyempurna persembahan perjanjian lama. Ekaristi oleh Kristus sendiri. Ekaristi diberikan oleh Kristus sendiri sebagai perjanjian yang baru antara Allah dan manusia. Pemahaman Gereja Katolik atas pendirian Ekaristi oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir sejak bapak-bapak gereja sampai sekarang menekankan dasar-dasarnya dalam sejarah perjanjian yang bersumber dari perjanjian lama. Santo Thomas Aquinas mengajarkan bahwa pratanda yang paling jelas dari perjanjian lama mengenai Ekaristi adalah tindakan Imam Agung Melkisedek dalam Kejadian bab 14 ayat 18. Tindakan Melkisedek membawa roti dan anggur untuk Abraham sejak zaman Klemen dari Alexandria telah dipandang sebagai pratanda roti dan anggur yang digunakan dalam sakramen Ekaristi. Karenanya, gereja melihat dalam tindakan raja dan Imam Melkisedek yang membawa roti dan anggur itu sebagai pertanda dari persembahan gereja sendiri. Mana roti yang memberi makan bangsa Israel di padang gurun juga dipandang sebagai pratanda Ekaristi. Hubungan antara tanda tersebut dengan Ekaristi dijelaskan oleh Santo Yohanes dalam bab 6 Injilnya, yaitu pengajaran mengenai roti hidup. Santo Lukas menafsirkan kenangan akan keluaran dari Mesir, yaitu bahwa mana dikumpulkan dalam jumlah yang cukup untuk satu hari saja. Disitulah dalam doa Bapa kami, kita berdoa untuk memohon rezeki, bukan kelimpahan makanan, melainkan rezeki yang cukup untuk hari ini. Santo Ambrosius melihat pratanda Ekaristi dalam rupa mana di padang gurun dan rupa air dari batu yang memberi makanan dan minuman bagi bangsa Israel.
Sementara ritual lain, yaitu malam Paskah Yahudi yang dideskripsikan dalam kitab Keluaran mengandung dua elemen fisik utama. Seekor anak domba yang jantan dan tidak bercela sebagai kurban dan roti yang tak beragi adalah juga pratanda Ekaristi. Bahkan selain ritual untuk malam Paskah itu sendiri, kitab Keluaran mematenkan Paskah sebagai ketetapan untuk selamanya yang dirayakan melalui hari raya makan roti yang tak beragi. Santo Paulus merefleksikan hubungan Paskah itu dengan Kristus. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi Kristus anak domba yang baru dan Ekaristi adalah roti Paskah yang baru. Seperti Santo Thomas Aquinas, para teolog juga meyakini bahwa pengorbanan perjanjian lama lainnya juga merupakan pratanda yang mengisyaratkan Ekaristi, yakni Kristus sendiri yang dikurbankan bagi manusia. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus sendiri dengan jelas berkata, "Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Katekismus Gereja Katolik nomor 1340 menegaskan, dengan merayakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya dalam rangka perjamuan Paskah, Yesus memberi arti definitif kepada Paskah Yahudi. Kepergian Yesus kepada Bapanya dalam kematian dan kebangkitan Paskah baru diantisipasi dalam perjamuan malam, dan itu dirayakan dalam Ekaristi. Ini menyempurnakan Paskah Yahudi dan mengantisipasi Paskah abadi gereja dalam kemuliaan kerajaan. Ekaristi, Kristus hadir sepenuh jiwa raganya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa ketika roti dan anggur dikonsakrir oleh imam dalam Ekaristi, keduanya bukan lagi roti dan anggur, tetapi menjadi tubuh dan darah Kristus yang maha mulia. Realitas atau kenyataannya, yakni roti dan anggur mengalami perubahan. Walaupun atribut atau tampilan lahiriahnya tidak berubah. Pengudusan atau konsekrasi roti dan anggur yang terpisah menghadirkan terpisahnya tubuh Yesus dari darahnya di atas Kalvari. Jadi pemisahan itu menghadirkan wafat Kristus yang mengorbankan dirinya di atas altar salib. Tetapi Kristus yang wafat telah bangkit. Maka sekalipun tampilan roti dan anggur itu tetap terpisah, tubuh dan darah Kristus kembali menyatu. Maka ketika kita menerima salah satunya, kita menerima yang lain juga. Inilah yang disebut konkomitansi, seiring atau secara bersamaan. Kendati kita menerima salah satunya, kita menerima keduanya secara lengkap. Jadi baik kita menerima hosti tubuh Kristus ataupun anggur tubuh Kristus, kita menerima Kristus sepenuhnya. Dalam komuni kudus Ekaristi, Kristus hadir secara utuh, seluruh dan sepenuh dirinya, segenap jiwa dan raganya.
Perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi disebut transubstansiasi. Artinya melampaui wujudnya. Substansi adalah wujud atau isi atau hakikat atau apa yang ada dan terkandung dalam dirinya sendiri. Perubahan yang terjadi dalam Ekaristi berkaitan dengan perubahan wujudnya, yakni isinya atau hakikatnya atau sesuatu yang terkandung di dalamnya. Itulah yang berubah, bukan bagaimana caranya hal itu berubah. Tentang roti dan anggur yang dipegang oleh Yesus, Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Apa yang dia pegang di tangannya tetap memiliki keseluruhan tampilan roti dan anggur. Namun karena kata-katanya itu, substansi roti diubah menjadi substansi tubuhnya, dan substansi anggur diubah menjadi substansi darahnya. Dengan kata lain, melalui kata-katanya, Yesus mengatakan bahwa roti tersebut bukan sekedar roti biasa, tetapi sebenarnya adalah tubuhnya, dan anggur itu bukan anggur biasa, tetapi sebenarnya adalah darahnya. Melalui transubstansiasi itu Kristus benar-benar, sungguh-sungguh, dan secara substansial, secara apa adanya, hadir dalam tampilan roti dan anggur. Jika substansi dapat diartikan isi, maka transubstansi berarti melampaui isi yang ada. Sederhananya, substansi yang lahiriah itu diubah menjadi sesuatu yang lain yang isinya melampaui yang lahiriah, yaitu menjadi yang spiritual. Jadi, Kristus adalah benar-benar, sungguh-sungguh, dan hadir secara transubstansial dalam Ekaristi itu. Dia sungguh hadir bukan secara fisik seperti kehadirannya secara lahiriah di Yudea 2000-an tahun yang lalu. Karena kebangkitannya dia hadir secara baru. Dalam pengertian ini, Ekaristi bukan perjamuan kanibalis, melainkan perjamuan perjumpaan atau persekutuan antara manusia dengan Tuhannya. Tuhan yang tidak tampak itu adalah Tuhan yang hidup. Dia yang hidup karena kasih-Nya hadir sepenuhnya kepada manusia. Gereja meyakini bahwa perubahan yang sama itu terjadi pada substansi roti dan anggur di dalam setiap Ekaristi Katolik di seluruh dunia. Hal demikian itu adalah keinginan Kristus sendiri. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan aku. Kenangan itu bukan sekedar mengingat secara nostalgia, melainkan menghadirkan Dia dalam hidup kita kini dan sekarang. Ekaristi, Tuhan kita sangat rendah hati. Dalam pembukaan Injilnya, Santo Yohanes mengatakan bahwa Sang Sabda yang sejak semula bersama dengan Allah dan yang adalah Allah rela menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi mengungkapkan hal yang senada. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betapa luar biasa rendah hatinya penebus kita. Berbeda dengan manusia yang sibuk mencari kehormatan, status sosial,
derajat dan pangkat yang tinggi. Kristus justru meninggalkan seluruh kekayaan yang dimilikinya untuk menjangkau manusia yang berada dalam lembah kekelaman. Kita harus terus mengingat spiritualitas gereja kuskupan kita hasil Perpasgelar 2017 untuk menghidupi semangat hidup Kristus itu. Dia telah menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dia yang telah mengangkat kita setara, sederajat dan semartabat dengan dirinya, telah memberikan contoh nyata bagaimana mengasihi manusia sepenuh jiwa raganya. Dia adalah sahabat kita yang telah rela mengorbankan hidupnya bagi kita. Ekaristi adalah tindakan pengorbanan diri sahabat kita yang adalah Imam Agung kita, Yesus Kristus, yang kendati berkorban hanya sekali, namun ternyata terus-menerus sampai selama-lamanya. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengatakan, "Perbuatlah ini sebagai kenangan akan Aku." Itu adalah permintaannya kepada para rasulnya untuk menghadirkan dirinya melalui perayaan Ekaristi. Katekismus Gereja Katolik nomor 1337 mengatakan, untuk meninggalkan bagi mereka suatu jaminan cinta kasih ini dan mengundang mereka dalam Paskahnya, Ia menetapkan Ekaristi sebagai kenangan akan kematian dan kebangkitannya dengan menugaskan rasul-rasulnya. Waktu itu Ia tabiskan sebagai imam-imam perjanjian baru untuk merayakannya sampai Ia datang. Bapa Suci Santo Yohanes Paulus II dengan sangat indah mengungkapkan kerendahan hati Tuhan. Dengan kata-kata manusia sederhana, bahkan kata-kata manusia yang berdosa, Allah tidak malu untuk hadir menemui manusia. Tuhan Yesus dalam kealahannya ingin tetap mencintai dan memeluk kemanusiaan kita yang rapuh. Dia hadir melalui kata-kata imam yang mengkonsekrir roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Ekaristi, tubuh dan kepala, gereja dan Kristus tidak terpisah. Sekali lagi, Ekaristi bukanlah perjamuan kanibalis, melainkan perjamuan perjumpaan dan persatuan antara manusia dengan Tuhannya. Tuhan yang tidak tampak tetapi yang hidup dan hadir sepenuhnya karena kasih-Nya kepada manusia. Kristus itu adalah Tuhan yang dahulu pernah hidup sebagai manusia di Palestina dan karena menebus manusia mengalami sengsara dan kematian, tetapi yang sekarang telah bangkit dan hidup mulia di sisi Bapa. Sebab Kristus itu tidak hanya satu, dan Dia tetap sama dahulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka dengan perintah untuk merayakan Ekaristi, Yesus bukan hanya ingin agar murid-muridnya mengenang, menghadirkan Dia secara liturgis tentang hidup, kematian dan kebangkitannya, melainkan agar Dia bisa terus-menerus melakukan pembelaannya bagi kita di depan Bapa. Sekarang mari kita cermati kata-kata Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 6 ayat 15. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Dalam Kolose 1:18 Paulus mengatakan, Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Jadi kita harus menyadari sepenuhnya bahwa gereja, yakni umat Allah, adalah tubuh mistik Kristus.
Merayakan Ekaristi berarti kita bersama merayakan perjamuan bersama Tuhan dan Tuhan bersama kita. Kita menerima tubuh Tuhan, tetapi juga secara spiritual saling menerima sesama kita, satu sama lain. Untuk ambil bagian dalam perjamuan ini, Paulus menasihatkan agar kita bersikap pantas. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Dari pengajaran Santo Paulus tersebut dan dari ajaran gereja, kita harus menyadari bahwa di dalam tubuh mistik Kristus, yakni di antara anggota-anggota gereja, bahkan gereja dengan sesama manusia yang lain, harus hanya ada persaudaraan yang sejati. Kristus yang satu dan sama menjadi santapan dan minuman perjamuan kita. Pesannya jelas, Dia mencintai kita semua. Maka hendaklah kita juga saling mengasihi. Maka Ekaristi adalah juga perjamuan cinta kasih dan perjamuan persaudaraan yang sejati. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus tetap mengasihi. Kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ekaristi, perutusan membangun persaudaraan sejati. Dalam Ekaristi kita menyantap tubuh dan minum darah Kristus. Kristus sendiri, Kristus seutuhnya menjadi santapan kita. Kristus manjing, merasuk dalam jiwa raga kita, meresap dalam tubuh, mengalir dalam nadi dan saraf-saraf, dalam sumsum tulang belulang kita. Dia datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam merayakan Ekaristi dan karena dihidupi oleh rezeki rohani itu, kita seharusnya memiliki roh Kristus dalam hidup kita. Hidup kita menjadi dijiwai atau disemangati oleh Kristus. Kita menjadi alter Kristus, menjadi Kristus yang lain, seperti dengan tepat diungkapkan oleh Santo Paulus. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Melalui Ekaristi, sangat nyata bahwa Allah mengasihi manusia, siapapun dia dan apapun latar belakangnya. Karena roti itu satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Spirit Ekaristis adalah menyatukan dengan meretas segala sekat yang memisahkan manusia dari sesama. Dalam perjalanan kerasulannya, Petrus menghayati sikap hidup Kristiani yang sejati. Sungguh, kini aku tahu bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Pribadi Yesus, Sang Jalan, kebenaran dan kehidupan, serta teladan hidupnya, rendah hati, penuh kasih, rela dan berani berkorban, meretas segala sekat perbedaan, tidak diskriminatif, tidak membeda-bedakan orang, dan lain-lain, adalah juga panggilan hidup kita sepenuhnya. Itulah sebabnya perayaan Ekaristi selalu diakhiri dengan seruan Ite Missa Est. Pergilah, tugas perutusan telah dimaklumkan. Tanjung Karang,
pada Pesta Salib Suci 14 September 2020. Salam doa dan berkat Monsinyur Yohanes Harun Yono, Uskup Keuskupan Tanjung Karang. Begitu saudara-saudari yang terkasih, surat Gembala Bapak Uskup kita menyambut Ardas keempat tahun 2021, tahun Ekaristi. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.